Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin faminasik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah atas izin Allah. Alhamdulillah atas izin Allah kita diperjalankan minal masjid ilal masjid, dari satu masjid ke masjid berikutnya. Tadi dari Subang Masjid Al-A'raf, sekarang ke Masjid Baitur Rahim. Semua adalah rumah Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk hidayah kepada kita semua yang hadir pada sore hari ini. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya, bersama sahabatnya, bersama para pengikutnya, dan insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Semua terjadi atas izin Allah. Tidak ada daun yang jatuh tanpa izin Allah. Saat saya duduk di depan ini juga atas izin Allah. Saya yang masih fakir ilmu ini sebenarnya belum pantas itu untuk men-sharing tentang ilmu-ilmu kemasjidan ya. Cuman saya hanya ingin mencoba mengamalkan apa yang dulu Rasulullah pernah sampaikan di hadisnya, tebarkan salam, sambung tali silaturahim, dan seterusnya. Izin memperkenalkan dulu, saya biasa dipanggilnya Haris. Saya bukan ustadz Bapak, saya masih fakir ilmu, masih belajar. Biasanya teman-teman tuh kalau manggil saya itu Ayah Haris, Ayah Haris gitu. Jadi saya lebih suka dipanggil ayah. Kenapa? Dengan ayah maka saya punya kewajiban untuk mengasuh anak-anak saya, kan begitu. Jadi begitu, dan saya kebetulan mendapatkan amanah gitu ya di komunitas masjid yang sudah mengikuti pelatihan masjid bilioner untuk menjadi ketua kelasnya gitu, istilahnya begitu Pak. Jadi ada orang ikut pelatihan, ada ketua kelasnya. Nah, saya ditunjuk ketua kelas Barat Jawa atau istilah lain Rois. Nah, gitu ya. Barat Jawa ini bapak-bapak meliputi Jakarta, Banten, kemudian sampai Jawa Barat. Jadi ada 3 provinsi. Maka kita keliling dari provinsi ini. Yang terjauh pernah kita sampai Pangandaran. Ya. Sebenarnya kita mau langsung lanjut Cirebon tapi sudah malam. Jadi Indramayu cukup, kita balik lagi. Biasanya kita lakukan program ini Bapak-bapak itu adalah yang disebut tadi oleh ketua program SKK namanya. Program Safari Keliling Kemasjidan. Kenapa sih kok harus ada program gitu kan Pak?
Ya udah jalan aja dari masjid. Ya, karena ilmu yang diajarkan di pelatihan yang kami ikuti, bikin program dulu. Terus bergerak karena Allah. Nah, kita sebut namanya SKK, Safari Keliling Kemasjidan. Spiritnya apa? Tebarkan salam, sambung tali silaturahim. Tadi saya dengar dari Ustadz Gatot bahwa di sini sudah ada komunitas antar masjid yang saling ngobrol. Nah ini alhamdulillah. Ini yang harusnya terjadi bapak-bapak. Tidak boleh sebenarnya karena masjid itu adalah masajidallah. Di surat Al-Jin ayat 18 Allah sampaikan wa anal masajidalillah. Sesungguhnya masjid itu untuk Allah. Sesungguhnya masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu sembah selain Allah di dalamnya. Jadi kalau kita sudah tahu masjid itu milik Allah, kita nggak boleh menyembah selain Allah di dalam masjid. Loh, kok bisa ya? Saya tadabburi ayat itu, guru-guru kami menyampaikan maksudnya apa sih? Kok sudah di dalam masjid menyembah yang lain? Kan kita sholat pasti nyembah Allah. Enggak. Karena apa? Karena hatinya nggak bersih, niatnya nggak lurus. Yang disembah pujian manusia, yang disembah popularitas. Kalau nggak dipuji baper. Itulah yang ada di masjid. Yang di masjid sok suci, sok bersih. Nah, udahlah, ya kan? Karena yang bilang bukan saya, tapi Allah yang bilang. Allah yang bilang. Wa anal masajida lillah. Sungguhnya Allah itu masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan menyembah selain Allah di dalamnya. Bahkan di surat At-Taubah 107 108 Allah tegaskan di situ masjid itu ada dua. Kita singkat sebagai masjid diror. Satu itu di At-Taubah 107 dan di 108-nya adalah masjid usisa alat taqwa. Apa itu masjid diror? Kita singkat MD. Coba diulang Pak. MD. MD. Masjid diror. Apa itu masjid diror? Masjid yang isinya pecah belah. Di dalamnya itu berkelahi aja. Berkelahi aja ya. Nah, ada lagi masjid MU. Ya, di dalamnya itu isinya orang-orang yang sok suci. Itu yang bilang bukan saya, Allah. Coba dibuka At-Taubah 107, bukan saya. Ya, kemudian di Al-Taubah 108 Allah bilang terus masjid yang bagaimana yang bagus ya Allah, kata Allah disampaikan di Al-Taubah 108 adalah masjid MU. Apa itu MU? Usisa ala taqwa. Masjid yang didirikan atas dasar takwa dan di dalamnya ada orang-orang yang membersihkan diri. Artinya apa? Orang yang sudah masuk ke masjid dia ingin bersihkan diri. Nah, jadi yang di depan sini juga sama. Jadi saya banyak dosa, kita merapat ke masjid ya. Spiritnya juga bisa kita ambil dari surat Al-Isra Bapak-bapak 17 ayat 1 minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ya, minal masjid ilal masjid, dengan harapan apa? Kita dapat berkahnya. Nah, itu sekilas gambaran tentang program SKK Bapak-bapak ya. Ormas itu apa sih? Orang masjid. Kita semua orang masjid. Cuman setelah ikut pelatihan muncullah namanya ormas gitu. Jadi kita itu sama-sama alumni SMA lah atau alumni kuliah gitu. Kita sebutnya ormas. Nah, nanti Bapak-bapak saya ada rangkuman pelatihan. Rangkuman pelatihan. Nanti saya sudah sampaikan ke Ustadz Gatot. Nah, ini insya Allah kalau dipahami semua dari Al-Quran. Jadi kita pelatihan itu 2 bulan Bapak-bapak. 2 bulan ini kalau di sini ada masjid selain Baitur Rahim, insya Allah bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Ya, menjadi ilman yang nafian, ilman nafian, ilmu bermanfaat. Di sini nanti bapak-bapak saya share. Ini pelatihannya 2 bulan. Berapa bulan Pak? 2 bulan. Ya Pak Gatot yang tahu tuh. Jadi setiap Senin, Rebo, Jumat, ya ba'da Isya, ya sampai malam nggak tahu sampai kadang jam 11 gitu ya. Nah, saya coba rangkum ini Pak. Saya adalah pelatihan angkatan pertama. Kalau Pak Gatot ini angkatan berapa Pak Gatot? Angkatan 3 ya. PMB angkatan ketiga. Waktu itu saya pertama, ada kedua, ketiga, keempat. Kalau Ustadz Yogi ketiga. Nah, misi dari program kami Safari Keliling Kemasjidan ini adalah menyebarkan ilmu-ilmu kemasjidan tadi.
Masjid itu harusnya begini loh. Dulu ini kata siapa? Kata Allah. Siapa yang contohkan? Rasulullah. Coba cek Sirah Nabawiyah. Betul nggak Rasulullah itu membangun peradaban dari masjid? Ya, nanti dari slide yang kita tunjukkan ini insya Allah akan bermanfaat. Ya, itu adalah pengenalan ya Pak ya tentang ormas. Jadi ormas itu orang masjid, orang-orang yang sudah ikut pelatihan. Nah sekarang ini saya mau kenal nih Pak. Tadi ada disebutkan dari masjid mana Pak? Boleh tahu tadi? Mohon maaf, ada mic yang boleh mungkin. Mic-nya Mas dari masjid mana tadi? Saya kepingin kenal. Ada berapa masjid Pak yang hadir di sini? Boleh tahu? 4. Masya Allah. Yang pertama coba dari masjid mana Pak? Mohon izin supaya tambah saudara. Izin ya Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masjid Nurul Iman Desa Pranti, Pak. Nurul Iman. Nggih. Berapa meter jaraknya dari sini Ustaz? Kurang lebih 1,5 kilo. 1,5 kilo? 1,5 kilo. Soal tempat kami itu Deket ya? di tengah-tengah pesawahan. Persawahan. Dari kampung sana jauh, ke sini jauh. Oh gitu. Insya Allah. Itu masjid atau musola? Nah di sana itu masjid, Pak. Masjid. 1,5 kilo dari sini ya? Nggih, 1. Allah. Nah ini beliau adalah DKM kami. Izin Ustaz, salam kenal. Namanya Bapak Urip Adi Wibowo. Bapak Urip, Masya Allah. Sudah sering ke masjid sini Pak ya? Sering ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Begitulah antar masjid harus ngobrol. Oh begitu. Aslinya orang sini. Oh. Kecamatan apa tadi Pak? Curug ya? Desa Curug. Oh iya. Masya Allah. Berkah. Oke, tadi dari Masjid Nurul Iman. Yang kedua, mohon maaf. Masya Allah. Kalau Bapak dari Kalau Bapak dari mana Pak? Oh Cikampek yang tadi. Oh ya, ini teman saya. Mohon maaf Pak. Jadi ada yang ikut pelatihan dulu dari Cikampek Pak. Angkatan berapa Pak Ustaz? PMB 5. Jadi kita itu ada pelatihan angkatan 1, 2, 3, 4. Nah ini yang kelima. Gitu. 4. Maksimal itu ke-6. Maksimal itu ke-6. Yang ke-7 belum ada. Nah, kita mencoba untuk mensosialisasikan ilmu-ilmu tadi. Nah, ini dari Cikampek ke sini, Ustaz. Hanya untuk apa? Silaturahim, supaya kenal gitu. Masya Allah. Selamat datang. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Silakan, lanjut. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus Mas Jami Blok Bojong Desa Curug yang dalam bimbingan KM atau MUI Desa Curug. Dari indungan dari Baitur Rahim. Baitur Rahim. Ya. Nama masjidnya apa Ustaz? Masjid Jami Darussalam. Masjid Jami Darussalam yang tadi Nurul Iman ya. Berapa meter dari sini Ustaz? 1 kilo. 1 kilo. Deket juga ya, Masya Allah. Satu desa. Hebat. Satu desa beda blok. Beda blok. Oh, 1 kilo. Masjid ya Ustaz ya? Masjid. Masya Allah, berkah. Tapi masjid. Alhamdulillah. Masjid Jami Darussalam. Silakan. Ya. Oh tadi kelewatan. Masjid Darussalam. Apakah tadi masjid yang kita singgahi wudhu tadi ya? Enggak ya? Oh agak jauhan. Sebelah kiri jalan. Sebelah kiri jalan. Siap. Oke, Nurul Iman sebagai ketua DKM-nya Pak. Bapak ketua DKM-nya. Ya. Masya Allah. Allah pilih Bapak ya. Masya Allah untuk memakmurkan masjid. Enggak setiap orang dipilih Allah, Ustaz. Amin. Masya Allah. Nama saya Haji Awi. Masya Allah. Salam kenal Haji Awi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibnu Sofwan. Siap. Kebenaran ketua DKM-nya berhalangan Pak ya? Ya, karena masih di Cirebon. Dan saya pembina masjid Masjid Al Anwar Desa Marga Mulya, Kecamatan Bongas,
dan berada di samping kantor Kecamatan Bongas. Di samping kantor. Ya. Masya Allah. Jadi kalau dengan Curug memang kita ya sudah bersinergi lah. Oh, Masya Allah. Ada hubungan Ya. baik di dalam kegiatan-kegiatan dan lain-lain sebagainya. Ya, ya. Al-Anwar ini memang beda kecamatan dan juga beda desa. Ini Kecamatan Kandang Haur, Al-Anwar Kecamatan Bongas. Kecamatannya beda, desanya beda. Desanya beda. Yang sebelah Jami Darussalam sama. Ya, kalau Bapak Al-Anwar beda ya? Beda, ya. Insya Allah. Ini sudah luar biasa nih ya. Desa sebelah udah mulai diajak gitu. Insya Allah. Nanti insya Allah satu kecamatan, bukan satu kecamatan ya, satu kabupaten Indramayu ya. Insya Allah ya. Insya Allah bisa meniru Baitur Rahim nih. Takbir. Allahu Akbar. Lanjut Ustaz. Al-Anwar. Masya Allah. Ya, untuk kegiatan-kegiatan ya memang masjid kami belum 100% mengikuti gaya-gaya semacam Baitur Rahim, dan memang ketua DKM sendiri sekarang ini lagi fokus dulu di pembangunan katanya. Pembangunan. Oh iya, betul Ustaz. Siap. Tapi insya Allah kedepannya ya akan terus sebagaimana untuk tujuan Rasulullah sebagai masjid itu untuk peradaban umat. Peradaban umat. Siap Ustaz. Masya Allah. Siap Ustaz. Dari masjid yang ketiga tadi ya. Untuk masjid yang keempat, mohon izin Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Fahmi Maulana. Siap. Fahmi Maulana. Fahmi. Ya, mewakili dua masjid, Ustaz. Dua masjid. Ya. Masya Allah, dua masjid diborong langsung. Masya Allah. Pertama, ketua masjid di Blok Pelepah, nama masjid Lulu Adawilia. Kemudian yang kedua masjid Baitul Mutakin. Baitul Mutakin sama atau iya? Iya. Oh. Iya, Lulu Adawilia dengan Baitul Mutakin. Baitul Mutakin. Di Baitul Mutakin saya selaku ketua Dewan Dakwah. Ketua Dewan Dakwahnya, Masya Allah. Masya Allah. Kalau masjidnya dari sini sekitar berapa, 50 km lah. 50 kilo? Serius? 50 kilo Pak? Itu muter tuh. Muter balik lagi. Oh, lagi. Masih satu kecamatan. Masya Allah. Ada sekitar 10 km lah. 10 km. Masya Allah. Insya Allah kita akan coba gerakan kegiatan masjid kita ini di Kandang Haur, insya Allah. Siap. Kita sudah mulai sebenarnya di Wirakanan, di desa kami itu sudah 2 kali kita gerakan. Ya, yang insya Allah berikutnya, desa berikutnya nanti kalau udah semuanya kita akan gabungkan satu kecamatan. Insya Allah. Siap Ustaz. Insya Allah berkah ya. Jadi sebenarnya 5 masjid. Kalau Ustaz dari masjid mana? Antum Ustaz. Ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lebih dahulu, nama saya Aat Hidayat. Siap Ustaz. Dari Kecamatan Gabus Wetan, Gabus Wetan, Desa Babakan Jaya atau Babakan Dampiang. Babakan. Beda desa ya Ustaz ya? Ya, Masjid Hidayatillah. Siap. Saya sebagai di sana mengajar anak-anak di Madrasah Hidayatillah juga. Madrasah, Masya Allah, Baitul Qurannya ini. Plus sekolah SMK Bangka Pancasila. Pancasila. Siap, siap. Cuman masih sedikit. Memang semantan bawa samping tula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ada guru kita ya, yang di madrasah. Nah, ini perlu kita banyak nimba pengalaman nih ya, terkait bagaimana Baitul Quran. Ya, ada lagi mungkin? Monggo kalau mau kenal supaya kita bisa lebih akrab. Ada yang lain? Cukup. Kalau cukup dari ini, yang dari teman saya Cikampek ini belum nih. Silakan Ustaz. Dari Cikampek, masalah dari masjid apa? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir dari
aslinya mah orang Indramayu, Pak. Orang Indramayu. Ampel. Jadi pas kebetulan ada informasi SKK ke Indramayu Curug Indramayu sini, merapat. ya qadarullah saya bisa hadir di sini. Mohon izin nanti nomor WA-nya bisa dicatat Ustaz Yot ya. Insyaallah. Siap. Tadi nanya kebetulan informasi dari Bu Cici bahwa akan ada rencana ke sini, maka Bu Cici nanyain bisa membersamai, insyaallah siap saya bilang. Kebetulan kami ke sini bersama bertiga, bersama wakil ketua DKM di masjid Masya kami Allah. dan penasehat di masjid. Mohon di izin Cikampek. belajar Ustaz. Masyaallah. Dari Masjid Kasiti, Masjid Kasiti namanya Kasiti. Kasiti, Kasiti. Kassiti. Oh, kasih. Jadi ya. Kasiti itu di perumahan, di Perumahan. mana perumahan itu pemiliknya mempunyai orang tua yang disingkat jadi Kasiti gitu. Kasih. Nah, disingkatnya Kasiti. Kasiti. Jadi Ibu Siti, Hah? siapa ya? Bukan Kak Siti ya. Sitinya itu jadi Ibu Siti. Jadi si pemilik perumahan. Jadi pemilik perumahan di tempat saya itu mempunyai beberapa perumahan. Iya. Dan setiap dia bangun perumahan, di situ bangun masjid. Namanya Masjid Kasiti. Oh, setiap Semua bangun rumah, bangun masjid. Nah, masjid. ini keren. Dan qadarullah masjidnya di atas danau, Ustaz. Di atas danau. Di atas danau. Masyaallah. Jadi sebelah bangunan sebagian di atas danau, sebagian di darat. Masyaallah. Mungkin itu Ustaz. Siap Masjid Kasiti ya. Masjid Kasiti. Ya, kalau sekilas Mengikuti PMB dari PMB 4. PMB 4 angkatan yang keempat. Masyaallah. Berkah. Siap. Ustadz, nama siapa Ustadz? Abdul Qadir. Oh iya, saya kemarin ditelepon Bu Cici. Iya. Bu Cici bilang, iya ada tuh Pak Abdul Qadir juga mau merapat gitu. Pak Abdul Qadir sudah kenal sama Ustadz Gatot berarti ya sebelumnya? Oh sudah. Tadi sudah ngobrol lama dan udah ngelmu. Oh iya, banyak ilmunya Ustadz Gatot ini. Ini ilmunya ilmu praktek Ustadz. Kalau saya masih teori Ustadz. Keren nih. Masya Allah Ustadz Gatot ini orang yang rendah hati ya, tawadu. Masya Allah. Siap, terima kasih Ustadz. Masya Allah. Ya, jadi alhamdulillah ya Allah izinkan kita sudah bisa berkenalan bahwa kita punya Tuhan yang sama. Betul nggak? Betul. Tuhan kita Allah. Kita punya Nabi yang sama. Betul nggak? Betul. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga punya kitab yang sama, Al-Quran. Cuman karena kesamaan tadi ada beda juga gitu, ya nggak masalah. Kita hormati yang beda. Kita ambil yang sama aja, sepakat nggak? Sepakat. Kita ambil yang sama. Ternyata waktu kita buka Sirah Nabawiyah, kita sudah pada sepakat kalau Nabi kita Rasulullah SAW itu pernah hijrah dari Mekah ke Madinah, dan pertama kali yang dibangun Nabi di Madinah adalah masjid. Masjidnya apa namanya? Masjid apa? Nabawi. Dan kalau kita lihat Masjid Nabawinya ini, Masjid Nabawi sama Masjid Baitur Rahim bagus mana nggak? Zaman dulu Masjid Nabawi sama sekarang Ustadz Gatot? Masjid Baitur Rahim ya. Kayaknya sih Masjid Nabawi itu dulu nggak ada karpetnya, ininya nggak granit ya kan? Nggak ada atapnya Ustadz ya? Nggak ada kubahnya. Masya Allah. Paving block nggak ada juga. Dari pasir semua. Masya Allah ya. Tapi itu bisa membuat peradaban manusia. Ini yang kita sebenarnya harus bersyukur jadi umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah sudah berikan gitu contoh detailnya, uswatun hasanah terbaik kita Nabi Muhammad SAW. Cuman memang saya juga baru sadar Ustaz. Serius, saya baru sadar. Saya pikir dulu masjid itu ya udahlah sholat selesai. Ya, saya dari kecil SMA sudah diajarkan sama guru ngaji saya untuk jadi muadzin Ustaz. Ya, muadzin Jumat, ansitu wasma'u radhiyallahu gitu. Enggak tahu masih apa enggak. Itu kayak gitulah ya. Disuruh begitu. Tapi pikir ya itu aja sholat selesai gitu kan. Terus saya ikut pelatihan, saya coba cek tuh, aqimis sholat wa atuz zakat, aqimis sholat wa atuz zakat. Kenapa kok selalu disambung ya kan?
Dan itu di Quran begitu. Cuman kita nggak sadar dan nggak mau belajar, itu masalahnya. Maka ketika kita doa Allahumma innas aluka ilman nafi'an, kita juga doa juga Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa. Saya berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi kita juga minta Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi sekarang ini kita dapat ilmu tapi nggak manfaat. Di Quran udah jelas. Aqimi sholat wa zakat itu Allah sebutkan 30 kali. Coba cek di Qurannya. Aqimi sholat wa zakat. Aqimi sholat wa zakat. Enggak pernah dipisah. Ya, dan itu saya tadi masuk pertama kali masjid sini, saya lihat ada BMM gitu ya, karena kan di pelatihan diajarkan begitu Pak. BMM, Baitul Mal Masjid. Nah, kenapa kok ada Baitul Mal Masjid? Karena sebelumnya ada Baitul Mal wa Tamwil, Baitul Mal untuk simpan pinjam, ya kan? Tapi ini enggak ada sini simpan pinjam. Sifatnya terima-terima, kasih-kasih, ya. Nah, itu rumusnya. Nanti di situ bisa dicek. Nah, waktu saya cek kok spanduknya warna biru, dan saya ingat dulu saya pernah bikin spanduk seperti itu. Alhamdulillah desain saya ternyata sudah jadi jariah di masjid ini, masya Allah. Seneng banget gitu ya kan, masih ori katanya. Jadi cuma diedit aja nama masjidnya. Ya, cara bikin Baitul Mal gimana? Waktu itu ada yang nanya sama saya. Gampang, bikin banner pasang di masjidnya, jadi tuh Baitul Malnya. Jadi akimi sholat waktu zakat ini nggak bisa dipisah. Akimi sholat, tempat sholat di sini, waktu zakat di sana. Itu aja, bapak-bapak. Jangan ngomongin ini ruwet ini nanti. Nanti pusing kalau di sini. Di Al-Quran aja, bapak cek. Akimi sholat waktu zakat itu 30 kali, Ustaz. Allah sebut zakat itu 35 kali, tapi akimi sholat waktu zakat itu 30 kali. Kalau kita paham ya rukun Islam kita juga demikian, jelas di situ ada membayar zakat. Mindsetnya keliru. Zakat itu hanya di bulan Ramadan, padahal di Quran nggak ada loh zakat hanya di bulan Ramadan. Ya, coba buka surat At-Taubah 103. Kut min amwalihim, ambillah zakat, ambillah harta mereka. Kut min amwalihim. Kut itu mengambil, Bapak. Kut itu mengambil. Kalau kita enggak nungguin, kami menerima dan melayani zakat waktu Ramadan. Coba saya mau tahu ada nggak dalilnya begitu? Buka lagi Quran, karena kita punya Quran yang sama. Udah salah mindsetnya. Kalau zakat itu hanya setelah Ramadan, zakat fitrah, zakat mal. Padahal tiap bulan kita bisa mengeluarkan zakat mal. Kalau sudah masuk nisab dan haulnya, tinggal ilmu kita tentang zakat paham nggak? Ya sama nggak gitu ya? Ada dua mazhab kalau zakat mal, ada yang dipotong-potong dulu, ada yang belum dipotong udah dizakatinya. Terserah mau ikut yang mana, yang penting bayar zakat gitu kan? Saya Ustadz, saya bayar zakatnya kalau sudah dipotong dulu, potong sampai habis, ternyata nggak sampai nisab, ya udah nggak bayar. Ya, jadi itu bapak-bapak ya, sampaikan nanti ya, akimi sholat waktu zakat. Jadi zakat ini sangat penting, ya, wajib, ya, dua hal yang nggak bisa. Maka masjid itu kalau saya masuk itu selalu dilihatnya cuma dua dulu, Ustaz. Wakimi sholat waktu zakatnya di mana ya? Nanti nunggu Ramadan, ya nggak bisa kan? Benar nggak? Nggak bisa, maka dibuatlah kantor seperti itu. Wah, itu keren. Jadi cobalah sekarang ini di masjid. Wah, nggak cukup Ustadz, saya tanahnya sedikit. Ya udah, space berapa kali berapa, kasih tuh untuk bayar zakat. Ya, ini hanya saran. Silakan kalau mau dipakai. Izin ini kalau saya ngobrol bisa lama nih. Ini jam berapa nih? 17.26. Nanti saya buka pertanyaan. Nah, izin ini adalah satu slide yang saya rangkum 2 bulan dan saya berikan ke Ustadz Gatot. Bagi yang ingin memiliki, monggo menghubungi Ustadz Gatot. Saya sudah ijazahkan ilmu ini, saya copy paste, ya kan? Saya rangkum untuk bisa memudahkan ilmu tentang masa jidallah. Insya Allah nanti Ustadz Gatot bisa sampaikan lagi ke masjid lainnya. Terus jariah, ya, kira-kira begitu. Nah, di sini bapak-bapak juga bisa lihat. Izin saya berdiri ya, boleh? Jadi ya.
Ini 17.26. Maghrib di sini jam berapa, Pak? 18 pas. 18? 12. Oke. Kalau bisa kita mulai sebelum itu ya, jam 6 kita udah selesai lah. Ya, kita buka tanya jawab. Ini sekilas saja, nanti Bapak-bapak bisa paham apa spiritnya. Ya, kita berangkat dari ayat ini Ustaz, 9:18. 9:18. At-Taubah 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, ini ya. Kita berangkat dari innama ya'muru, sesungguhnya yang memakmurkan masajidallah. Allah sudah sampaikan di ayat pertama. Innama, sesungguhnya ya'muru, yang memakmurkan masajidallah, masjid Allah. Berarti yang bisa dimakmurkan masjid Allah. Kalau masjid pengurus nggak bisa. Masjidnya RT nggak bisa. Ini siapa? Allah yang bilang, bukan saya. Inama masajida pengurus, inama masajida warga. Nah, tapi Allah nggak bilang. Tapi yang bilang adalah Allah bilangnya apa? Innama ya'muru masa. Ini harus beres dulu, Pak. Maka saya sampaikan di sini, hatinya harus bersih, niatnya harus lurus bahwa masjid itu milik Allah. Ini masalah keimanan. Ya. Kalau masjid ini masih milik DKM, milik pengurus, nggak bisa. Artinya apa sih Ustadz? Ya kalau masjid milik Allah, cara memakmurkannya lihat Rasulullah, lihat apa kata Allah, maksudnya begitu loh. Jangan kata lu gitu kan. Misalnya kayak bayar zakat, ya nanti aja nunggu Ramadan. Allah lu nggak kasih aturan begitu, ya nggak? Ya kan? Allah nggak kasih aturan begitu. Allah kasih aturannya ya kut min amwalihim sodakotan tutohiru wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Kalau sudah bayar zakat wa sholli alaihim, doakan. Ya, jangan sampai lupa Ustaz Gatot ya. Kalau ada orang bayar harus didoakan. Antum sebagai amil di sini. Ya, di At-Taubah 60 juga demikian. Allah jelas siapa penerima dari zakat. Ya, innama shadaqatul lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha. Orang nggak paham itu apa amilin. Ya kan? Nggak paham. Yang penting ikhlas Ustaz. Yang penting saya makmurin masjid ikhlas. Ikhlas itu urusan kita sama Allah. Nggak ada yang tahu keikhlasan kita selain Allah. Nggak ada yang tahu juga amal soleh kita diterima atau tidak kecuali Allah dan malaikatnya. Ya. Innama shadaqatul lil fuqara'i wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa benis sabil. Berarti berapa? 8 asnaf. Itu zakat. Ya, saya lanjutkan lagi. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ata zakata wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah suratnya 9:18. Nah, kenapa masajidallah itu adalah masjid milik Allah? Dijelaskan di 72:18. Ya, wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ini ada di 72:18. Ya, masjid ada dua, 9107 dengan 9108. Apa itu 9107? Masjid Diror. Apa itu Masjid Diror? Pecah belah, tidak ramah, layanan terbatas, berisi orang sok suci. Coba cek, Allah yang bilang, bukan saya. 9108 adalah Masjid Usisa ala Taqwa, atau kita sebut dengan Masjid MU. Kalau ini MD, bukan McD ya, MD. Ini MU. Ya, apa itu Masjid MU? Multifungsi, romantis, bestari, borderless, berisi orang yang gemar bersihkan diri. Tadi orang-orang yang di masjid itu orangnya tawadhu, merasa rendah hati, nggak merasa paling suci. Ya, kita sama-sama ingin bersihkan diri, begitu Pak. Orang kalau ke masjid itu begitu, tapi kok saya ini yang diriin masjid ini. Nah, udah, kalau sudah kayak gitu sudah beda lagi, bukan masjidallah lagi. Saya ini yang memakmurkan masjid ini. Ah, itu. Apa Pak?
Ya, jangan Pak. Ya, jangan Pak. Karena apa? Ingat di surat An-Nisa ayat 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Ya, apa-apa yang baik itu dari Allah. Wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Apa-apa yang buruk itu dari salahmu sendiri. Boleh nggak diulang Pak? Yang baik-baik, coba ulangin saya. Yang baik-baik Yang baik-baik dari Allah. dari Allah. Yang buruk-buruk Yang buruk-buruk salahmu sendiri. salahmu sendiri. Siapa yang bilang? Allah. Allah, bukan saya Pak. Coba cek An-Nisa 79. Loh Pak, kalau saya lihat masjidnya baik itu berarti yang baik-baik dari Allah. Oh iya, dari Allah, bukan ketua DKM-nya, bukan. Allah lah yang menggerakkan ketua DKM untuk memakmurkan masjidnya. Allah lah yang kasih ilmu kepada ketua DKM supaya dia memakmurkan seperti Rasulullah. Ya, ingat Allah itu segala sesuatu Pak. Ya, apakah yang di depan ini lebih mulia dan lebih bisa masuk surga duluan? Enggak Pak. Apakah amal soleh diterima? Enggak juga, enggak tahu Pak. Kita ini sama-sama peserta lomba, jurinya Allah dan malaikat. Jangan sekali-sekali ngambil haknya juri dan malaikat. Coba carikan dalil ke saya, ya. Kalau kita tahu saat kita hidup ini amal soleh kita diterima apa enggak? Enggak ada yang tahu. Yang tahu cuma malaikat, raqib, atid dan Allah. Ya, maka yang di sini Pak, saya mohon doa supaya Allah panjangkan umur saya dan semua bapak-bapak ini untuk istiqomah dalam kebaikan dan taatan. Panjang umur iya, tapi maksiat terus enggak. Panjang umur dalam kebaikan. Insya Allah kira-kira begitu Pak, ya, kira-kira begitu. Ini adalah gambaran tentang 918. Ya, nanti bapak-bapak bisa belajar sendiri. Apa itu ketaatan, ya, apa itu keteladanan, apa itu kepedulian, apa itu kemandirian. Nah, ini semua sudah ada penjabarannya. Dan setiap pilar ini kita sebut 4 pilar ya, namanya konsep Masjid Allah ini kita sebut sebagai 4 pilar. 4 pilar ini bapak-bapak ada ayat pendukungnya. Nanti bapak-bapak bisa buka di rumah, ya. Buka-buka tadaburi. Kalau nggak tahu nanti bisa tanya Ustadz Gatot. Nah, Ustadz Gatot udah lulus nih 2 bulan, ya. 2 bulan. Insya Allah nanti akan bermanfaat nantinya. Apa itu Kiai Sit, apa ayah, Tai Chi Master, macam-macam nih bapak-bapak ya. Ini kalau saya jelaskan nggak cukup nih. Saya cukup jelaskan yang hijau ini aja, Masjid Allah. Kira-kira begitu bapak-bapak, sedikit dari saya, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan menjadi ilmu yang mubazir. Nanti bapak praktekkan di masjidnya, ya. Dan saya pesan bagi bapak-bapak yang memulai Baitullah, ya, saya mendapatkan ilmu dari salah satu guru. Wa aqomas sholata, wa aqomas sholat itu Pak, yang ditangkap saya awal-awal itu adalah saya sholat, paham ya? Saya wa aqomas sholata. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah yang menegakkan sholat. Pertama, man amana billah, beriman pada Allah, wal yaumil akhir. Ini kurang akhirnya ya, wal yaumil akhir, dan beriman pada Allah dan hari akhir. Wa aqomas sholat. Nah, ada syarat yang kedua Pak, wa aqomas sholat. Menegakkan sholat itu ternyata Pak, bukan kita sendiri yang sholat Pak, tapi kita ngajak orang lain sholat ke masjid. Gimana caranya ngajak orang sholat ke masjid? Ya, kalau dulu zaman Rasulullah nggak ada WA, ya. Maka kita tiru aja zaman dulu Pak, bikin surat undangan. Masjid apa nih? Baitur Rahim. Kepada yang terhormat Bapak Muklis di Desa Curug, Kecamatan apa tuh? Kadanghaur, Kelurahan Kadanghaur ya. Kecamatan Kadanghaur, Kabupaten Indramayu. Di tempat. Dengan ini kami atas nama DKM Masjid Baitur Rahim ingin mengajak Bapak untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Enggak apa-apa Pak, kasih surat resmi. Kok saya suruh sholat jamaah juga? Enggak apa-apa. Dari DKM tanda tangan nih. Berarti apa? DKM-nya ngajak Pak, sholat. Ya, besok nanti Allah nanya sama Pak Ustadz Gatot. Allah nanya, antum ketua DKM, iya, sudah ngajak belum jamaah itu sholat ke masjid? Sudah. Lewat apa? Jumatan udah tak ajak. Lewat apa? Buktinya mana? Nah itu kan, bingung lagi kita. Kalau sekarang sudah dimulai bikin surat Pak, orang-orang penting dulu lah, yang dari tokoh-tokoh dulu, Pak RT-nya, Pak RW-nya,
Ya, bikin tuh surat undangan. Loh, ini undangan kok sholat jamaah, lucu saya. Habis itu kita bikin lagi surat, Pak. Dengan ini kami dari Ketua DKM menyampaikan barakallahu fikum fi umrik. Nah, artinya Pak, selamat ulang tahun kepada Bapak RT nomor ini nih. Masjid ngasih ulang tahun saya, wah gitu kan. Masa saya diajak ke masjid nggak mau, lah kan keren kan? Nah, coba ya. RT-nya ngikut, RW-nya ngikut, sekretarisnya ngikut, akhirnya warganya ngikut, sehingga nggak nutup kemungkinan sholat subuh itu Pak kayak sholat Jumat. Ya, itu titip satu aja Pak yang mungkin bisa dilaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan top, alhamdulillah. Ya, saya sudah melihat nih, masya Allah, programnya itu pasar bahagianya luar biasa, berkah ya. Insya Allah nanti kita terus kolaborasi ya. Kenapa harus kolaborasi? Karena kita punya Tuhan yang sama, Nabi yang sama, kitab yang sama. Demikian dari saya sedikit, semoga ini bermanfaat, semoga menjadi ilman nafi'an. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari salah saya pribadi. Mohon maaf atas segala khilaf. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke masjid.